Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas hair and body mist yang terbaru dari Pinkberry. Ada 3 varian di sini. Nih, ada yang hijau, pink, sama yang kekuningan. Mengingatkan kalian pada hair and body mistnya dari Mykonos nggak sih? Apakah ini emang dupe-nya atau cuma mirip aja? Kalau kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Dari dulu aku tuh setiap kali Pinkberry ngeluarin produk terbaru tuh pasti biasanya ngebahas karena emang penasaran sama perfume-perfume dari Pinkberry. Sampai kemarin itu aku dapat kabar dari salah satu juga yang komen di video aku bahwa Pinkberry itu punya hair and body mist. Dan ternyata pas aku kepoin bener dong, dia itu bener-bener perawakannya mirip banget sama punyanya Mykonos yang hair and body mist. Jadi nih kalau kalian lihat, ini yang punyanya Mykonos gitu ya, ini yang punyanya Pinkberry, warnanya juga sama, bedanya cuma namanya doang. Dan lucunya kalau Mykonos itu kan dia punya yang kuning ini varian lychee. Di sini Pinkberry dia ngeluarin warna kuning ini dengan nama Spring Souffle dan salah satu notesnya juga lychee. Terus yang kedua, Mykonos punya yang versi matcha tea, matcha sundaes, matcha atau teh-tehan, dan sedangkan Pinkberry juga ngeluarin yang warna hijau dengan nama Evening Tea. Dan yang terakhir rose-rosean, ini juga sama, di sini rose, yang ini juga namanya rose better. Jadi kalau kita yang nggak ngerasain sendiri wanginya tuh kayak pasti bertanya-tanya, apakah ini emang ngedupe atau gimana sih gitu. Karena dari penamaannya juga mirip, terus warna-warna pengemasannya juga mirip gitu ya. Oke, jadi kita langsung bahas aja untuk khusus yang Pinkberry. Jadi dia datang tuh nggak ada boxnya emang, cuman gini aja. Dan ini kemarin aku beli tuh sama tokonya di lem gitu loh ininya. Jadi aku keselnya karena masih bekas lem atau isolasinya tuh masih nempel di sini, mungkin biar nggak tumpah aja gitu ya. Dan emang kayaknya kemarin juga sempet ada yang sempet ngerembes sedikit basah gitu, aku nggak tahu. Mungkin karena ini bisa dibuka ya tipenya. Nah, bener kan? Ini tuh bisa dibuka tipenya, makanya gampang banget mungkin ngerembes ataupun tumpah. Yang sedangkan yang Mykonos punya ini nggak bisa sama sekali dan ini beda banget sih. Dari segi harga aja emang beda banget. Yang ini tuh kalau nggak salah 60 ribuan atau 70 ribuan, sedangkan yang ini aku beli dengan harga 20 ribuan aja. Jadi kayak sepertiganya dari harganya Mykonos punya gitu. Dengan dia sama kurang lebih botolnya tuh 100 mili, Mykonos juga kalau Mykonos itu dia 115 mili, sedangkan yang Pinkberry itu 100 mili aja. Fine Fragrant Mist, dan Pinkberry ini tuh dia klaimnya bisa melembabkan kulit dan juga rambut karena dia itu mengandung jojoba dan juga kukui nut gitu. Kandungan yang bisa melembabkan kulit dan juga rambut lah istilahnya kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja wanginya gimana, aku mulai dari yang mana dulu ya, Evening Tea dulu kali ya, yang paling bikin penasaran kalian pastinya. Karena matcha sundaes ini banyak banget yang suka, apakah emang ngedupe gitu? Sebenarnya enggak sih. Jadi untuk yang Evening Tea dari Pinkberry ini aku udah semprotkan kurang lebih setengah jam yang lalu di sini, dia cuman basah doang, lebih cenderung ke basah sih, karena dia kalau nggak salah ada kandungan waternya lumayan tinggi. Dan dia nggak oily sama sekali, sprayernya tuh lumayan menyebar gitu, dan keluarnya banyak gitu. Nih, dia cuman basah aja. Evening Evening Tea ini tuh aromanya floral banget, ini tuh floral dan teh banget gitu. Jadi dia tuh bener-bener mirip kayak minuman teh melati gitu menurut aku. Teh melati atau teh yang ada perpaduan dengan aroma-aroma bebungaannya. Dia lebih mirip kayak kalau kalian punya Mykonos yang Blossom atau Car and Clear yang A Love Like This, aku suka banget juga itu kan. Dia tuh arah-arahnya lebih ke vibe-nya tuh kayak gitu. Jadi wangi bebungaan yang ada unsur wangi tehnya, makanya dia tuh jadi kayak lebih relaxing. Jadi wangi aromanya tuh lebih yang relaxing banget gitu loh. Lebih yang nyaman, menenangkan. Ini termasuk yang dari hidupan pertama aku langsung wow, ini aromanya familiar dan emang enak, tipikal yang kayak bakal gampang disukain kebanyakan orang. Dan ini tipikal perfume yang bisa dipakai kayak sehari-hari, pagi, siang, atau malam, itu nggak ada masalah banget. Aromanya fresh, aromanya relaxing, dan masih bisa dipakai cowok ataupun cewek, jadi cukup unisex. Ini juga aromanya nggak yang tua, nggak yang berat, jadi anak muda pun, remaja pun masih bisa pakai banget untuk Pinkberry yang Evening Tea gini. Sebenarnya notes-nya itu dia nggak tulisin di sini, dia cuman bilang untuk yang Evening Tea itu
ada tea drops yang menyegarkan menyatu dengan kemewahan bouquet white floral gitu ya, emang berasa banget, kayak ada wangi jasminnya. Dilengkapi dengan kelembutan cotton flower yang menyelimuti, kayak gitu yang dituliskan di Shopee-nya, Pinkberry gitu ya. Apakah dia sama dengan Mykonos? Sama sekali berbeda karena Mykonos punya ini yang matcha sundae ini bener-bener aromanya lebih ke matcha yang manis, lengket-lengket dan pokoknya beda banget lah aromanya, nuansanya juga beda banget. Oke, kita masuk ke yang kedua yaitu namanya Spring Souffle, semoga aku nggak salah pengucapannya gitu ya. Langsung aja aku pengen nyemprotin di sini. Oke. Ini sih sejujurnya aroma yang paling fail di hidung aku dari pertama kali aku kayak, "Ini wangi apa sih?" Gitu. Sebenarnya dia itu kalau aku cerna-cerna, dia tuh wanginya lebih ke sweet yang ada kayak apa ya, sentuhan karamel, vanila, kayak gitu-gitu sih. Tapi entah kenapa di sini aromanya jadi kayak kurang enak gitu. Lecinya juga nggak terlalu berasa, lecinya mungkin ada tapi lebih ke leci yang bener-bener asem, gitu kalau menurut aku. Terus berpadu sama aroma vanila, tapi bukan vanilanya juga nggak yang bikin aromanya jadi lembut atau enak. Ini bener-bener failed di hidung aku sama sekali nggak bisa enjoy wanginya. Spring Souffle ini, mungkin nanti aku akan taruh aja di, pre-love-nya aku di Shopee kali ya, kalau misalnya kalian ada yang mau nanti aku jual dengan harga yang lebih murah. Dia itu bilang di sini untuk, Spring Souffle ini tuh aroma floral yang dan nuansa hijau menciptakan kembali pertemuan pertama yang tak terlupakan di tengah mekarnya bunga musim semi gitu kan. Ada sentuhan vanila yang diimbangi dengan manisnya leci. Iya, dia sih manis, ada fruity-nya, tapi pokoknya enggak kena aja di hidung aku nih, kurang sesuai aja di hidung aku. Tapi ini kalau misalnya ditanya, "Ini bisa nggak buat remaja?" Iya, ini emang wangi-wangi buat lebih ke anak muda, anak remaja yang, lebih ke sehari-hari sih. Cuman entah kenapa kayaknya kalau kena matahari atau panas-panasan, wanginya bakal kayak cenderung apek gitu kalau di kulit aku ataupun di rambut aku. Oke, next kita akan langsung ke aroma rose bearer. Nah, rose itu biasanya aroma yang nggak pernah salah di hidung aku gitu ya. Rose bearer ini aku akan spray di sini. Nah, ini juga sebenarnya aromanya tuh rada-rada membingungkan buat aku gitu ya. Dia tuh dibilang rose juga bukan rose kayak rose yang aku suka atau yang rose yang aku kenal selama ini gitu. Beda banget juga sama, eee, Love Rosie-nya dari Mykonos beda banget. Berkesan apa ya, agak sedikit, lebih ke arah kayak ada powder-nya, ada manisnya juga, tapi bukan pokoknya ini aromanya tuh menurut aku agak-agak aneh gitu ya, tuh entah kenapa agak susah diterima aja sama hidungku, kayak nggak sesuai sama selera aku. Tapi kalau dibandingin sama Spring Souffle sebenarnya ini masih lumayan aku bisa terima gitu. Kalau ditanya ini mirip parfum apa, aku juga nggak pernah yang bener-bener mirip banget, bener-bener, nge-sniff aroma yang bener-bener mirip kayak gini gitu di koleksi aku. Atau mungkin aku lupa tapi aromanya agak kurang jelas arahnya mau dibawa ke mana, mau rose yang lebih, mature juga enggak, dibilang rose yang lebih ke ringan jatuhnya juga enggak juga gitu. Ini dituliskan dia dibuka dengan perpaduan floral yang mengarahkan Anda pada aroma memikat dari May Rose. Jadi ini kayak May Rose gitu katanya. Terus yang mekar setahun sekali dilengkapi dengan sentuhan manis. Saat tersadar pelukan hangat dari base note-nya telah menjebak Anda. Dan once again it's rose better gitu. Jadi nggak menjelaskan, dia cuman bilang notes-nya rose aja gitu, sesuai dengan apa yang aku baca. Nah, aku udah cobain pakai mereka semua di kulit, baju, dan juga rambut aku. Basically kalau di kulit itu mereka tuh cuman tahan kayak sekitar 2,5 jam sampai 3 jam aja gitu, jadi nggak bisa lebih dari itu. Nah, untuk di baju sebenarnya aku coba semalaman itu dia masih tahan lah sekitar 6 sampai 8 jam, itu dia masih tahan, walaupun udah tipis banget, begitu juga dengan di rambut, kalau rambutnya digerai dia bakal lebih cepet hilang pastinya, mungkin hanya sekitar 4 jam gitu dia bakal hilang, tapi kalau untuk dikuncir tuh bisa tahan lebih lama kayak 7, 8 jam dia masih stay di, rambut. Nah, ini kalau misalnya dilihat gini, dirasa-rasain, dia tuh emang kayak ada dia nggak oily, tapi emang kayak ada rasa-rasa dia melembabkannya gitu. Jadi kayak menurut aku sih, aku setuju klaimnya mereka yang mereka bisa melembabkan kulit dan juga rambut tuh emang ada efek-efeknya. Tapi menurut aku kalau dipakai kebanyakan juga takutnya agak lepek sih, karena dia lumayan kayak ada, apa ya, sensasi lengket gitu loh kalau di kulit, walaupun nggak lengket banget sebenarnya. Cuman kalau biasanya itu kan yang sensasi yang aku dapat dari perfume-perfume
kebanyakan tuh ada oilnya gitu, kayak ada oil fragrance-nya. Kalau ini enggak, tapi dia ada kayak kesan lengketnya gitu. Jadi kayak moisturizer aja, kayak kita baru pakai moisturizer di muka, terus kita sebelum pakai makeup itu kan dia emang ada sensasi moisturizer yang agak lengket supaya kayak makeup kita bisa tahan lama. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu sensasi yang aku dapetin dari produk ini. Nah, gitu sih, pengalaman aku memakai, hair and body mist dari Pinkberry ini yang ketiganya. Jadi aromanya totally different sama punyanya Mykonos, walaupun, dari segi notes, eee, kemasan tuh mirip-mirip gitu ya. Jadi aku nggak bisa bilang itu dupe juga, atau mesti kalian yang berharap pengen dapetin, wangi-wanginya Mykonos yang ini dengan harga yang mungkin lebih terjangkau ya kalian nggak akan bisa dapetin dari, produk-produk ini gitu sih. Oke, yang pasti itu aja yang pengen aku share kepada kalian. Thank you banget buat kalian yang kemarin udah request aku untuk ngebahas, produk-produk dari Pinkberry ini. Semoga ini bisa menjawab sedikit rasa penasaran kalian. Buat kalian yang udah pernah nyobain juga please kasih komen di bawah dong. Siapa tahu ada di antara kalian yang beda dengan aku, malah suka sama spring souffle atau malah menurut kalian yang spring souffle dan, rose better ini enak banget buat kalian. Please komen di bawah, siapa tahu kita emang punya selera yang berbeda aja, oke? Yang pasti aku taruh nanti link pembelian dari, produk-produk ini di Pinkberry official store, aku taruh nanti linknya di description box buat kalian yang mau intip-intip juga, perfume-perfume yang aku pre-love, koleksi pribadi aku yang mungkin sebelumnya aku pakai hanya untuk review dan sebagainya, yang biasanya jusnya juga masih lumayan penuh, kalian bisa cek aja link yang ada di description box aku, oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis, kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.